Time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body. Supplements that get you moving and keep you moving. That make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world, and you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat datang di Empowerment Tuesday. Hari ini kita akan bahas soal daily practice. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mina. Saya ada di Jakarta. Sekarang saya lagi ada di office. Saya sendiri seorang entrepreneur, seorang kontraktor, dan juga single parents. Anak saya satu udah lagi kuliah di Amerika. Jadi pertama-tama kita mau bahas soal daily practice. Sebenarnya apa sih daily practice? Jadi daily practice itu sebenarnya lebih ke apa yang kita lakukan sehari-hari ketika kita ketemu dengan orang gitu. Jadi banyak teman-teman tuh dari teman-teman kita tuh yang selalu bertanya gimana sih cara kita itu untuk bisa mengkomunikasikan tri ini kepada teman-teman mereka gitu, orang-orang yang kita kenal gitu kan, tanpa ada rasa yang kadang-kadang kita tuh kayak susah ngomong, susah takut ditolak kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya pertama-tama itu kita harus rubah itu dari mindset. Jadi untuk daily practice ini sebenarnya ada 3 hal yang kita perlu tekankan di sini. Yang pertama itu adalah niat. Nah, kenapa niat itu sangat penting? Karena dengan niat itu kita bisa gimana ya? Kalau dengan niatnya, intentionnya kita, itu tuh orang itu akan bisa merasakan. Jadi kalau misalnya niatnya kita itu kayak misalnya, oh kita mau ngajakin dia nih, mau masuk member atau mau apa, kita belum apa-apa tuh udah kepikirannya seperti itu tuh orang-orang tuh akan merasakan kalau kita itu nggak sincere, nggak pure gitu. Kita itu nggak mikir dari sisi mereka, dari pihak mereka. Jadi dalam niat itu sebenarnya ada 3 hal, yaitu kalau Kim Hui bilang itu ada 3 G, yaitu get itu ambil, give itu beri, dan yang ketiga adalah give hadiah gitu. Jadi apa sih bedanya di mana gitu? Jadi ketika kita punya mindset ya, kita punya niatnya itu kita mau ngambil sesuatu dari orang, itu tuh kita bisa berasa gitu. Kalian coba aja, misalnya kalau kalian di hari-hari gitu ya ketemu ada orang, kayaknya dia mau ngambil sesuatu dari tas gua gitu ya, dia mau ngambil dompet gua atau mau ngambil apa itu, kayak gitu tuh. Jadi ada attention dari orang kalau mereka sepertinya mau mengambil sesuatu dari kita, otomatis kita akan ngeblok diri.
Itu udah pasti, itu udah common sense yang kita tuh emang secara natural itu kita pasti akan ngeblok diri. Nah, kalau kita niatnya, oh saya mau ketemu dia, saya mau mau ngajakin dia nih join tri misalnya gitu ya. Tapi karena niatnya kita adalah kita mau ngajak dia untuk masuk ke tri untuk membeli produk, itu adalah niat yang untuk get, yang untuk ngambil gitu loh. Ngambil. Jadi kayak nih gue mau jualan kasih, jadi ibaratnya yang kayak kayak ngambil kita gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita niatnya itu kita adalah memberi. Kita tahu tri ini sebenarnya baik, bagus. Secara produk ini bagus, secara bisnis ini bagus, dan ini udah terbukti ini bisa menolong banyak orang gitu ya. Kita tahu kita ketika ngobrol sama orang itu kita nggak ada intention untuk gue mau ngajakin lu masuk tri supaya biar gue bisa dapat commissionnya, misalnya gitu ya. Itu kalau kita nggak punya niat seperti itu, cara kita ngomong pun pasti akan berbeda. Ketika kita ngomong sama orang dan ketika kita merasakan kita, oh, gue tuh mau kasih sesuatu loh. Aku mau memberikan sesuatu gitu ya kan. Nah, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, itu orang itu pun rasanya itu ketika dia ketemu kita pun itu akan berbeda. Jadi dia feel-nya kayak, oh, dia itu kayak di atas, dia memberi, ya kan. Beda dengan kita yang mau ngambil gitu. Jadi yang kalau kalau ketika posisi kita di atas, kita mau memberi, apalagi kita kalau memberi kado gitu ya kan. Nah, orang itu pasti akan kalau misalnya kado kita orang itu nggak terima, apa sih yang kita rasain? Kita nggak ngerasa kayak minder, nggak rasa kayak kita nggak ini, kita akan merasakan kok lu bego ya gitu. Kita mau kasih hadiah, lu nggak mau gitu kan. Jadi itu tuh dengan niat yang beda, itu cara approach kita itu pun akan berbeda. Nah, daily practice yang kedua itu adalah approach gitu. Nah, approach itu approach-nya itu gimana? Jadi approach itu kita approach untuk memberi sesuatu, memberi hadiah kepada mereka. Apakah itu opportunity, apakah itu kesehatan gitu ya. Itu kan kita memberi ya, memberi kepada mereka. Jadi di dalam tree ini ya kita namanya kita usaha. There is no guarantee kalau mereka pasti berhasil ya. Mau dari segi misalnya kesehatan pun ya, sehat sudah pasti sehat karena kan kita proaktif ya. Cuman sometimes memang kita ketemu orang-orang yang kayak ada dalam apa kesehatannya agak kurang. Jadi dia mungkin berharap untuk membeli vitamin ini untuk bisa ngeboost kesehatannya. Nah, it works to a lot of people, tapi kita nggak guarantee it works to them gitu. Tapi yang kita bisa guarantee adalah there is a guarantee of possibility. Mau itu dalam soal income, mau itu dalam soal kesehatan, kita bisa guarantee ke mereka kalau ada hope gitu. Ada possibility, bisa aja gitu ya kan. Nah, kemudian kita nge-approach orang itu seperti apa gitu. Nah, kita tuh kadang-kadang kalau ngobrol sama orang, kita kan harus tanya ya. Kita harus banyak tanya. Jadi biar kita bisa tahu sebenarnya kado ini kalau kita kasih ke orang, ini isinya apa, kadonya apa, itu tuh tergantung dengan orangnya butuhnya apa. Jadi ini satu kado yang sebenarnya produk Tri ini dari Tri ini mau itu dalam bentuk produknya kah atau bisnis sistemnya kah, ini sebenarnya apply to masing-masing orang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dia ngerasa dia kadang-kadang kita ketemu orang kita taunya dari mana sih gitu ya kan, kita taunya dari kita banyak tanya sama dia, kita banyak tanya, kita banyak dengar, jadi kita bisa tahu dia punya kebutuhan tuh apa, pain point-nya dia apa. Kayak hari ini kita ngomong, kan aku tuh tahu gimana rasanya waktu awal-awal saya tuh kalau ngomong ngajakin orang tuh kayak mau ngomong tuh susah, mau buka mulut tuh susah gitu. Seolah-olah kita kalau ngomong itu kayak mau ngajakin orang join tree gitu kan. Nanti dia gimana ya gini kan eh, bisnis MLM, apalagi di Indonesia ini kan kayak bisnis MLM tuh nggak semua orang tuh terima gitu ya. Untuk memasarkan ini tuh, untuk ngomongin ini tuh kayaknya gimana gitu. Jadi
agak susah untuk diomongin. Nah, cuman kalau aku tuh kita tuh nggak yang kayak ketemu orang pertama kali kita udah langsung bahas, oh nih ada tree, ada ini, enggak, jangan. Jadi this is a network marketing, is people to people business yang kita harus tahu ada connection. Jadi kita harus connect dulu sama orang yang akan kita ajak. Jadi kalau yang baru ketemu kita udah ajak gitu, udah ceritain ini panjang lebar kasih ini itu dia kayak bikin orang kabur sih yang ada. Tapi lebih ke connection, gimana kita bisa connect ke dia, gimana kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita bisa ikut merasakan apa yang dia rasakan, dia akan ngerasain, oh gue itu dia dia kita itu menempatkan posisi kita itu di kakinya dia gitu. Jadi somehow dia tuh akan dia punya barrier yang tadinya mungkin dia lihat kita datang kalau ada kadang ada orang lihat orang datang bawa laptop tuh dia udah tahu nih kalau kalau nggak agen asuransi ini agen MLM gitu ya kan. Cuman kalau misalnya kita datang kita nggak langsung nawarin produk dan nggak mungkin nggak cuma di satu kali pertemuan gitu loh. Kita di pertemuan pertama kita bisa ngobrol dulu, bisa kita bisa cerita. Kalau teman lama kita bisa cerita, cerita aja dulu kita cerita aja dulu. Cerita kita tanya dia. Otomatis kalau kita cerita kita open up kita gitu. Atau kita tanya dia, lu lu gimana gitu, apa kabar gitu, ini lagi sibuk apa, kita dengerin aja. Nah, dari dengar cerita dia kadang-kadang kita itu bisa menemukan pain point-nya orang. Jadi pain point itu adalah titik rasa sakitnya dia ya, bukan sakit ditusuk gitu bukan, tapi lebih ke kayak misalnya kadang-kadang kita ada dengar temen ya cerita dia itu kerja di kantoran dari pagi sampai malam, pulang nggak ada waktu buat keluarga, bla 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 gitu ya kan. Ketika kita dengar itu, kita bisa tahu, oh ini orang itu sebenarnya yang dia perlu apa? It's a time freedom. Mereka tuh perlu waktu yang bebas, yang bisa memanfaatkan waktunya dia, apalagi kalau punya anak kecil ya. Aku tahu banget dan gimana kita kalau ninggalin anak lama tuh kayaknya feel guilty ya kan, takutnya juga nanti anaknya gede tanpa kita didik atau entah jadi apa. Jadi kalau bisa tuh kan kita liatin gitu ya. Itu apalagi untuk ibu-ibu muda yang baru punya anak yang kerja itu biasanya udah pasti kebanyakan dia orang punya pain point-nya itu adalah time freedom. Jadi mereka itu punya waktu yang dikit karena kadang-kadang pulang macet sampai rumah udah malam, lihat anak udah tidur ya kan. Besok pagi harus siap-siapin lagi apa segala macam. Jadi kadang-kadang ya ibaratnya kalau lihat anak biasa anak tambah tinggi, ini lihatnya dia tambah ke samping gitu ya. Diurus sama neni, diurus sama grandma ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dari situ kan kita tahu, oh ini orang berarti dia itu time freedom gitu, yang dia butuhkan, ya kan? Atau ada orang yang cerita tentang gimana dia kerja dari dulu sampai sekarang, mungkin gaji UMR, ya kan? Atau misalnya kerja capek-capek, tapi ya hasilnya itu ya kalau nggak kerja atau yang misalnya yang buka toko dia kalau sakit nggak kerja nggak ada income gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang kalau kerja itu ya benar-benar kalau dia kerja baru ada income, kalau dia nggak kerja ya nggak ada income gitu. Mau itu yang mau orang yang gaji harian, tapi kadang-kadang kan kalau orang yang buka restoran, yang dia masak sendiri, yang restoran kecil gitu ya, yang dia masak sendiri, itu juga kan dia kalau sakit nggak ada income karena nggak ada sistem yang jalan gitu loh. Nah di Tri ini kan sistem udah ada semua, itu udah enak banget. Terus juga ada kayak misalnya pain point, kayak misalnya kita dulu kita punya online shop ya kan, pas waktu misalnya pandemi bisnis bagus, kita nambah karyawan, kita nambah kantor, apa segala macam. Terus tiba-tiba kalau bisnis ngedrop, gimana? Karyawan mau kita pecatin, kasihan juga ya kan. Tapi kalau nggak dipecat juga susah ya kan, bisnis ngedrop, operational cost gede gitu. Nah kalau di Tri benar-benar tanpa operational cost, mau lagi rame kita nggak perlu nambah karyawan, mau lagi sepi kita juga nggak perlu hire karyawan. Jadi
ini tuh kadang-kadang dari cerita-cerita mereka kita tuh bisa masuk dari situ. Nah, bisa masuk, bisa bilang, oh, mau nggak eh lu dengerin cerita gua gitu kan, cerita kita gitu kan. Nah, itu eh sekarang untuk orang bisa terima hadiah, apa yang harus dilakukan? Satu, dia tuh harus buka kadonya, ya. Jadi harus open. Artinya dia harus buka pikirannya dia juga. Nggak bisa yang kayak orang itu pikirannya tertutup, ya nggak mau terbuka. Itu kita juga susah. Jadi untuk orang bisa terima hadiah dari kita, tentunya dia harus pikirannya harus terbuka. Selain pikirannya harus terbuka, dia juga harus bisa gimana ya? Kalau selain pikiran dia juga harus siap gitu, siap menerima perubahan. Karena untuk mencapai ke satu titik, kita nggak mungkin melalui jalan yang sama. Ya kayak misalnya saya nih tinggal di PIK, saya mau ke Plaza Senayan, ya kan? Saya lewati jalannya itu. Tapi kalau saya tujuannya mau ke Plaza Indonesia, saya masih melalui jalan yang sama, mungkin nggak kita nyampe ke Plaza Indonesia? Nggak mungkin. Jadi untuk bisa merubah diri, selain kita harus open-minded, kita juga harus siap untuk berubah, dan kita juga harus mau gitu. Siap doang itu tuh nggak cukup. Kita harus mau untuk berubah, harus mau untuk ngejalanin ini gitu ya. Kayak misalnya kayak sekarang banyak lah, nggak usah ini. Mau nggak kita punya penghasilan 2M seperti Ariga gitu kan yang ada di Tri ini, mau nggak? Mau, siapa yang nggak mau? Mau. Tapi mau nggak kalian tiap hari coba kalian buka buka itu Wowbook, kalian catat itu nama, telepon, apa segala macam, mau nggak? Ada nggak? Willing nggak? Gitu. Mau nggak kalian melakukan itu? Belum tentu gitu loh. Yang hari ini yang dengerin aku ngomong, belum tentu kalian bukain buku telepon, kalian catetin ya kan. Itu di Wowbook kan ada kan. Kita semua yang masuk Jointri pertama kali pasti dapat Wowbook itu. Itu kan ada tuh nama, telepon, terus masukin dia ke kategorinya. Masukin ke kategorinya. Di Wowbook itu ada di kategori orang yang kita anggapnya seperti apa, itu masukin. Proses itu pun itu sebenarnya menurut aku itu sangat bermanfaat. Kenapa? Sometimes kita punya phone book ini konteksnya berapa banyak, dan kita nggak pernah tahu. Kita sometimes kita nggak pernah ngeliat dari depan sampai belakang, kita tuh nggak inget oh ini siapa ini. Ketika kita buka ya, buka, oh si ini itu sama untuk melakukan hari telepon 2 atau sampai 3 orang. Telepon itu nggak cuma ngajakin Tri loh, nggak ngajakin Tri, jangan, nggak usah ngomongin Tri, telepon aja tanyain apa kabar gitu kan. Gimana, atau set up meeting, ketemu, ngobrol, ngopi. Actually this business is very nice, it's like meeting people, ketemu, ngobrol, kita cuman tahu kesulitannya orang gitu ya kan, dan ini, dan kalau emang kita tuh membawa kado loh, kado ini isinya bisa macam-macam, bisa macam-macam. Kalau misalnya dia di Tri itu, kalau orang yang butuh time freedom, this is the only job gitu. Terus orang-orang yang kayak butuh income lebih gitu, kalau emang mereka mau sungguh-sungguh, ini tuh bagus banget dan peluangnya itu masih sangat besar sekali. Karena Tri itu di Indonesia kan kalian tahu sendiri ya, sebelum masuk juga udah sering dijelasin, Tri itu di Indonesia itu masih sangat baru. Kalau misalnya dalam 1-2 bulan ini kita kadang-kadang ketemu orang, kita udah cerita, terus kita mengalami penolakan gitu ya kan, kita emang kadang-kadang bikin patah semangat. Tapi it's part of the process gitu loh. Nggak ada dari kita semua yang hari ini aku 3 star elite, yang 4 star, yang 5 star, boleh ditanya semuanya. Even Kimku yang paling tinggi pun, yang 7 star, kalau ditanya, pernah nggak dia ditolak? Pasti pernah.
Nggak ada satu orang pun yang begitu ngomong, oh ya oke gue join. Nggak ada. Pasti ditolak. Nah cuman bedanya apa? Bedanya kalau mindsetnya tadi loh, niatnya kita tuh niat ngebantu orang. Ketika kita niatnya ngebantu orang, dia tolak kita sakit hati nggak? Nah itu, bedanya di situ. Kalau kita niatnya ngebantu orang, orang itu tolak kita nggak akan sakit hati. Nah itu hati kita yang harus kita jaga. Jangan kitanya gara-gara sering ditolak, kemudian kitanya yang sakit hati. Kita sakit hati karena sering ditolak, udahlah gue udah nggak mau lagi gitu ya kan. Udah sebulan ngomong sama orang gitu ya. Udahlah gue nggak mau. Aku dengar cerita ibu ibu Jenny, almarhumah ibu Jenny ya. Dia cerita sama saya. Dia bilang dulu di platform yang lama dia itu rekrut sampai kurang lebih 500 orang dia bilang. Dan di tahun kelima, dia baru ketemu satu jenderal. Kemudian di tahun ke-6, dia baru ketemu jenderal yang satunya lagi. Gitu. Jadi, it takes time. Kalau Tri ini di Indonesia aja baru 1 tahun lebih gitu loh. Jadi benar-benar it takes time. Jadi nggak usah khawatir kalau yang kayak 1-2 bulan mengalami penolakan atau selama ini ditolak. It takes time. Tenang aja. Tapi makin sering ya, ini ngomong lagi kita ngomong soal rasio soalnya, soal numbers sebenarnya. Jadi makin sering kita ngomong sama orang, kayak makin sering nih, kayak aku jarang kan ngomong di kamera. Jadi kayaknya kalau ngomong tuh nggak bisa yang kayak langsung gitu, selalu ada patah-patah, patah-patah. Tapi kalau misalnya kita rajin nih ngomong di depan kamera, kita rajin Zoom online, jadi apa apa namanya nih yang ngomong begini ya kan yang presenternya gitu ya kan. Nah, ini akan bikin jadi kebiasaan. Dengan jadi kebiasaan, lama-lama ini tuh jadi biasa gitu loh. Jadi udah yang kayak misalnya biasa orang naik panggung gemetaran. Dia kalau udah sering naik panggung, udah nggak akan gemetaran. Begitu juga kalian yang ketika ketemu orang harus sering. Kenapa? Karena mungkin jenderal kalian itu nanti akan kalian ketemukan sekitar 1 atau 2 tahun lagi. Tapi kalau pada waktu itu kalian ngomongnya masih gitu ya kan, dia mungkin nggak ikut kamu gitu, ya kan? Kalau kita nggak ngebiasain dan karena penolakan-penolakan itu kan jadi kebiasaan tuh. Jadi oh ya udah kita ngobrolnya, kita coba lagi, kita praktek lagi, kita coba lagi ya kan. Nanti kalau misalnya suatu hari kita udah ngomong udah sampai ini kita ketemu orang yang tepat dan waktu itu kita juga siap gitu. Kita juga siap. Kita memberikan hadiah ini ke dia pun kita dengan pedenya nih. Dan orang itu orang yang siap terima hadiah kita gitu loh. Udah, that's the moment gitu. Jadi untuk teman-teman yang kayak baru join atau yang mungkin join udah lama tapi udah lama nggak aktif ya kan, atau udah lagi lesu, lagi lemes gitu. Jadi jangan patah semangat ya kan, karena mungkin ada saatnya kita perlu mungkin kita perlu ya ada waktu untuk kita berpikir lagi gitu loh. Jadi apa yang tadi kita bahas ya kan. Jadi dengan niatnya yang kita jangan ngeget gitu, jangan jangan niat untuk mengambil sesuatu dari orang itu atau niatnya supaya dia mau join member kita gitu ya kan. Buat apa gitu loh. Dia join member, dia beli. Aku banyak loh, banyak banyak banget member yang beli, dia even kadang nggak pakai, dia tinggalin, dia nggak pakai atau kadang ya udah dia beli dia pakai udah kelar, nggak jalan-jalan juga gitu. Jadi untuk teman-teman yang dalam keadaan seperti yang aku cerita tadi, jangan patah semangat ya. Sekali lagi aku akan cerita sampai di sini aja. Terus jadi intinya gini, kalau kita datang dengan intention yang benar, gitu kan, kita nggak akan ngerasain kalau kita ditolak, gitu. Intinya itu. Dari saya untuk Empowerment Tuesday hari ini sekian dan jangan lupa untuk join besok ya di Wellness Wednesday. Besok ada Dr. Prof. Sasti
di jam 8 juga gitu. Oke, selamat malam teman-teman. See you. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.